Flora di lingkunganku. Hai anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama melipat tangan dan menutup mata untuk berdoa. Tuhan Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih atas berkat Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai pelajaran. Mari Tuhan yang menuntun dan memberikan roh kepintaran bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk kepada materi, coba dibuka Alkitabnya dan kita akan sama-sama membaca dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-27. Setelah kita membaca Alkitab, sekarang Ibu punya pertanyaan. Pada hari keberapa Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan? Adakah yang tahu? Jawabannya adalah sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-13 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini adalah melalui modul pembelajaran Discovery Learning, siswa kelas 3 dapat mempercayai kehadiran Allah atas keberagaman flora. Yang kedua, memiliki sikap peduli terhadap kehadiran Allah atas keberagaman flora. Yang ketiga, memiliki sikap tanggung jawab sebagai manusia dalam memelihara flora. Yang keempat, memahami cara mensyukuri kehadiran Allah melalui keberagaman flora. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap kepedulian terhadap keberagaman flora. Anak-anakku, sekarang Ibu mau bertanya. Tentunya setiap pagi kalian selalu melaksanakan kebersihan di lingkungan sekolah kita. Dan pastinya kalian sering melihat berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di lingkungan sekolah kita ini. Sekarang, coba kalian tulis jawaban kalian pada lembar kerja peserta didik yang telah tersedia. Baiklah, dalam pembelajaran kali ini kita akan menyaksikan sebuah cerita tentang flora yang berada di sekitar lingkungan kita. Anak-anakku sekalian, silakan disimak baik-baik ya. Tuhan telah menciptakan bumi beserta dengan isinya dengan sempurna dan baik adanya. Sebagaimana yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-27. Nah, Arta, coba kamu sebutkan pada hari keberapa Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Gampang Bu, Tuhan menciptakan daratan untuk tempat tumbuhan tanaman, yaitu pada hari yang ketiga. Bagus, jawaban kamu tepat sekali. Sekarang
coba kamu sebutkan 5 nama-nama tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Baik Bu, yang pertama ada pohon ketapang, yang kedua ada pohon pepaya, terus ada pohon karet, ada juga bunga mawar, dan tumbuhan kumis kucing Bu. Luar biasa, benar sekali. Kamu juga harus tahu bahwa semua tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah kita ini memiliki warna dan manfaat yang berbeda-beda. Contohnya saja seperti pohon pepaya. Pohon pepaya daunnya berwarna hijau dan buahnya berwarna orange kemerah-merahan. Dan ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita sebagai sumber vitamin C. Apalagi di masa COVID-19 ini, kita harus tetap menjaga imunitas tubuh kita agar tetap terjaga dengan baik. Nah, Ibu ada tugas buat kalian semua. Kalau tadi kita sudah membahas tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah kita, nanti coba kamu amati tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan rumahmu dan tuliskan juga warna dan juga manfaatnya ya. Baik Bu. Ibu sedang apa? Ini sedang membersihkan pekarangan kita, Nak. Bu, aku ada tugas dari Ibu Eni untuk mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan rumah kita. Bantu aku dong, Bu. Oh, itu bagus sekali, karena kamu dapat mengenal lebih banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Iya, Bu. Tadi aku juga sudah berkeliling, dan di halaman belakang aku menemukan ada pohon pisang, singkong, kacang panjang, daun sirih, cabai, serai, dan juga pohon sirsak. Di halaman depan aku menemukan pohon kaktus, lidah buaya, ada bunga kertas, dan juga bunga kembang sepatu, Bu. Wah, pintar sekali anak Ibu ini. Iya dong Bu, tapi Bu, dari semua tanaman itu aku tidak tahu apa manfaat dari lidah buaya, serai, dan juga sirsak. Kira-kira Ibu tahu tidak? Oh itu, biar Ibu jelasin ya. Lidah buaya itu sebagai sumber vitamin C dan juga bermanfaat untuk membantu melancarkan pencernaan dan juga dipakai sebagai bahan untuk produk kecantikan. Kalau serai itu biasanya Ibu gunakan sebagai salah satu bumbu dapur untuk memasak. Nah, sedangkan sirsak bermanfaat untuk mencegah kanker dan juga untuk mengobati asam urat. Wah, terima kasih ya Bu. Jangan asal terima kasih aja. Ayo bantu Ibu menyiram semua tanaman kita yuk. Siap Ibuku sayang. Bagaimana tugasnya Arta? Apakah kamu menemukan kesulitan? Iya Bu, ada beberapa jenis tanaman yang manfaatnya tidak aku ketahui sebelumnya dan aku pun menanyakannya kepada ibuku. Bagus sekali, kamu juga harus ingat ya bahwa Tuhan juga memberikan tugas kepada kita untuk memelihara dan merawat ciptaannya. Baik Bu, saya akan mengingat pesan itu. Anak-anakku sekalian, kita tadi telah sama-sama menyaksikan video tentang flora di lingkunganku, dan di dalam video tadi kita sudah melihat dan mendengar banyak jenis tumbuh-tumbuhan dan manfaatnya. Nah, saat ini kita ingin melihat apa saja manfaat flora bagi manusia. Ada banyak macam manfaat flora bagi manusia. Yang pertama yaitu sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai bahan obat-obatan. Yang ketiga, sebagai penghasil oksigen. Yang keempat, sebagai bahan untuk membangun rumah dan perabot rumah tangga. Dan yang terakhir, sebagai penyerap karbon dioksida. Anak-anakku sekalian,
Flora sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Dan flora juga sangat banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk keberlangsungan kehidupannya. Nah, kita harus menjaga flora ciptaan Tuhan. Alasannya adalah yang pertama, karena kita juga membutuhkan ciptaan lain untuk hidup. Manusia tidak bisa hidup seorang diri. Manusia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Manusia membutuhkan ciptaan lain untuk hidup. Itu makanya dikatakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Yang kedua, karena dengan menjaga flora ciptaan Tuhan, kita telah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Di dalam kehidupan kita, kita harus selalu mengucap syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan juga memberikan tugas kepada manusia atas alam ciptaannya. Tuhan telah menciptakan bumi beserta dengan segala isinya, dan manusia diberikan tugas, diberikan mandat oleh Tuhan. Yang pertama adalah di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28 sampai yang ke-29 dikatakan demikian. Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk merawat, memelihara, dan memanfaatkan seluruh ciptaannya. Merawat, memelihara, dan memanfaatkan seluruh ciptaan Tuhan, yang artinya kita tidak boleh merusak apa yang telah Tuhan ciptakan. Anak-anakku sekalian, ini hal yang penting untuk diingat, pesan Tuhan atas flora yang telah Tuhan berikan bagi kita di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Apa saja flora yang ada di lingkungan rumahmu? Kalau tadi kita telah membahas tentang flora yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, tugas kamu di rumah adalah coba kamu cari dan kamu lihat apa saja flora yang ada di lingkungan rumah kamu. Setelah itu, nanti coba kamu isi di dalam lembar kerja peserta didik atau di dalam tabel yang sudah Ibu berikan. Anak-anakku sekalian, kita akan mengakhiri pelajaran kita. Kita akan sama-sama berdoa. Ibu mengajak anak-anakku sekalian untuk melipat tangan dan menutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk banyak jenis flora yang Tuhan berikan kepada kami. Semua sangat bermanfaat untuk kebaikan kami. Tolonglah agar kami dapat memeliharanya dengan rajin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teksnya yang muncul bisa sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kalau sudah selesai semuanya direkam